Di tengah malam, hutan berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Angin yang merintih, ranting patah tanpa disentuh, dan jejak kaki besar yang muncul begitu saja di tanah lembab. Di balik pepohonan yang menjulang, ada sesuatu yang berjalan terlalu besar untuk manusia, namun terlalu cerdas untuk dianggap hewan biasa. Mereka menyebutnya Bigfoot, makhluk yang bukan hanya legenda, tapi juga mimpi buruk yang terus hidup di dalam hutan. Jejaknya selalu muncul, namun sosoknya selalu hilang. Dan malam ini kita akan mengikuti jejak itu, memasuki kegelapan yang bukan hanya gelap secara fisik, tapi juga gelap secara makna. Karena ketika manusia paling lemah, hutan paling jujur, dan batas antara kenyataan serta mimpi mulai kabur, Bigfoot selalu muncul mengingatkan kita bahwa hutan bukan tempat yang kita kuasai. Bigfoot bukan fenomena baru, ia bukan cerita yang muncul karena kamera atau internet. Legenda tentang makhluk besar berbulu ini sudah ada jauh sebelum manusia menemukan cara merekamnya. Bahkan sebelum kata Bigfoot menjadi populer, suku-suku asli Amerika Utara sudah lama menceritakan sosok yang sama, makhluk yang hidup di dalam hutan, bergerak di antara pepohonan, dan selalu menghindari manusia. Mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda, namun inti kisahnya selalu sama, sosok besar, berbulu, berjalan tegak, dengan kekuatan yang luar biasa. Di beberapa cerita, Bigfoot bukan sekedar hewan, ia dianggap sebagai roh hutan yang marah, penjaga wilayah yang tidak ingin diganggu. Orang tua dari generasi ke generasi selalu mengingatkan satu hal, jangan pernah memasuki hutan tanpa menghormati yang hidup di dalamnya. Karena jika kamu melanggar aturan itu, hutan tidak akan mengusirmu, hutan akan membalas. Tahun 1958, di sebuah lembah terpencil di California, ditemukan jejak kaki yang terlalu besar untuk manusia. Jejak itu panjangnya lebih dari 40 cm, dan bukan hanya besar, ia juga dalam. Seorang makhluk yang menginjaknya benar-benar berat, berjalan dengan sengaja, bukan terburu-buru. Jejak itu tampak seperti pesan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang ingin diketahui, namun tidak ingin ditemukan. Kabar itu menyebar cepat, media mulai memburu cerita itu, dan orang-orang dari berbagai tempat datang ke lembah untuk mencari bukti, mencari jawaban. Mereka berharap menemukan jejak berikutnya, berharap melihat sosok yang meninggalkan bekas itu. Tapi jejak itu menghilang, seolah makhluknya tidak pernah ada, seolah hutan menelan semua jejaknya, menutup pintu sebelum manusia sempat masuk. Dan ketika orang kembali ke lembah itu pada malam hari, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada jejak yang hilang. Mereka mendengar suara teriakan yang memecah hening malam. Suara yang bukan manusia, bukan hewan, dan bukan apapun yang bisa dijelaskan. Suara yang bergema di antara pepohonan membuat siapapun yang mendengarnya merasa kecil, seperti makhluk itu sedang mengingatkan bahwa hutan bukan milik manusia. 1967 menjadi titik balik dalam sejarah Bigfoot. Di tepi hutan California, sebuah kamera merekam sosok yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Sosok itu terlihat besar, berbulu, dan berjalan tegak seperti manusia. Tapi ada sesuatu yang membuat rekaman itu tidak mungkin diabaikan. Makhluk itu tidak panik, ia tidak lari. Ia berjalan dengan tenang, seolah ia sadar bahwa ia sedang diawasi, namun tidak peduli. Video itu kemudian dikenal sebagai rekaman Patterson-Gimlin, dan sejak itu menjadi salah satu bukti paling kontroversial tentang keberadaan Bigfoot. Banyak yang menyebutnya hoax, menyebutnya manusia berbaju, menyebutnya raksasa. Tetapi ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh para skeptis. Cara makhluk itu bergerak, langkahnya berat, namun stabil. Gerakannya alami, bukan seperti seseorang yang mengenakan kostum. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu terlihat seperti ia tidak merasa terancam oleh manusia. Ketika manusia merasa memiliki semua alat untuk mengungkap misteri, Bigfoot justru menunjukkan satu hal yang mengerikan. Ia tidak takut, ia bahkan mungkin menikmati bahwa kita terus mencarinya. Dan dalam rekaman itu, kita tidak hanya melihat sosok besar berbulu, kita melihat bayangan yang berjalan dengan tenang di atas antara dunia kita dan dunia yang tidak pernah ingin kita masuki. Orang-orang yang tinggal dekat hutan sering bercerita tentang malam yang tidak pernah mereka lupakan. Mereka mengingat suara-suara yang muncul tanpa alasan. Suara yang mirip manusia, tapi jauh lebih besar, lebih berat, dan lebih dalam. Kadang terdengar seperti tangisan, namun di saat yang sama juga seperti tawa yang tidak wajar. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk merinding karena tidak seharusnya ada dalam dunia manusia.
Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat mata yang bersinar di balik pepohonan. Mata yang tidak memantulkan cahaya api unggun, tidak seperti mata hewan pada umumnya. Mata itu terlihat seperti kegelapan yang hidup, menatap tanpa berkedip. Dan ketika mereka mencoba mendekat, hutan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah semua kehidupan berhenti. Seolah hutan menahan napas untuk memberi ruang pada makhluk itu. Hanya satu hal yang tetap ada, suara langkah berat yang menjauh, perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan manusia dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Bigfoot bukan hanya cerita, ia juga fenomena yang selalu memunculkan bukti-bukti yang sulit dijelaskan. Bukti yang membuat orang merinding sekaligus frustasi. Jejak kaki besar yang muncul tiba-tiba di tanah lembab, seperti jejak dari makhluk yang tidak pernah ingin ditemukan. Rambut-rambut yang tidak bisa diidentifikasi, tertinggal begitu saja di semak-semak, seolah makhluk itu hanya singgah sebentar untuk meninggalkan jejak. Foto dan video yang kabur menampilkan sosok besar yang samar, seperti bayangan yang sengaja menolak untuk terlihat jelas. Dan suara howl yang memecah hening malam, suara yang membuat bulu kuduk berdiri karena terasa terlalu dekat, terlalu manusiawi, namun juga terlalu asing. Namun bukti itu selalu kurang, selalu ada celah, selalu ada alasan untuk meragukan. Jejak yang bisa saja dibuat manusia, rambut yang bisa saja berasal dari hewan lain, foto yang bisa saja rekayasa, suara menakutkan karena ketidakpastian adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Ketika kita tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau tidak, kita tidak bisa menenangkan diri, kita hanya bisa mendengar hutan dan merasa bahwa sesuatu yang sedang mengawasi dari balik pepohonan. Di dunia modern, manusia selalu ingin menguasai. Kita menamai tempat, menandai wilayah, membangun jalan, dan merasa bahwa tidak ada ruang yang bisa luput dari kontrol kita. Namun Bigfoot mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa ada wilayah yang tidak bisa dikuasai, ada makhluk yang tidak bisa dijinakan, dan ada misteri yang tidak bisa dijelaskan. Hutan bukan sekedar tempat tinggal bagi hewan atau sumber kayu untuk manusia. Hutan adalah kerajaan-kerajaan yang sudah ada jauh sebelum manusia datang, dan yang akan tetap ada meski manusia pergi. Dan Bigfoot adalah penghuninya, bukan sebagai hewan yang tinggal di sana, tapi sebagai entitas yang memiliki wilayah, aturan, dan cara hidupnya sendiri. Ketika manusia masuk tanpa izin, hutan tidak akan mengusir mereka dengan lembut. Hutan akan mengingatkan bahwa manusia bukan pemilik, ia hanya tamu yang berani. Dan tamu yang terlalu berani seringkali dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal daripada nyawa, ketakutan yang tidak pernah hilang, jejak yang terus menghantui, dan suara langkah berat yang menjauh di malam tanpa akhir. Bigfoot bukan hanya legenda, atau mungkin ia hanya memang nyata, tapi memilih hidup di tempat yang manusia tidak bisa kuasai. Yang jelas jejaknya selalu muncul di tanah lembab, di kegelapan malam, dalam cerita yang terus diwariskan. Dan setiap kali kita mendengar kisah itu, kita tidak hanya mendengar misteri, kita mendengar peringatan. Karena hutan bukan milik manusia, hutan adalah kerajaan yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Dan Bigfoot adalah penghuninya. Ia tidak ingin ditemukan, ia hanya ingin kita tahu ada sesuatu yang berjalan di balik pepohonan. Dan ia selalu mengawasi.